Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dalam firman-Nya, semakin kita menyadari bahwa firman itu penuh dengan janji-janjinya. Janji yang menunjukkan kasih, karakter, dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Setiap halaman Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli, melindungi, menyediakan, dan menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Mazmur 121 ayat 7-8 menyatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah jaminan pribadi dari Tuhan bagi kita. Meskipun hidup terasa berat dan bahaya terasa dekat, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan yang aman. Matanya tidak pernah terpejam, tangannya tidak pernah lelah, dan kasih-Nya kepada kita tidak pernah pudar. Tuhan tidak hanya menjaga kita, tetapi juga berjanji untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Ini bukan hanya tentang materi atau uang, tetapi juga kebutuhan hati, jiwa, dan roh kita. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberi dengan limpah, bukan dengan hemat. Dia memberkati kita agar kita dapat berdiri teguh, berjalan dalam panggilan-Nya, dan menjadi berkat bagi orang lain, bahkan di masa-masa sulit. Janji Tuhan tidak hanya untuk kehidupan ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal. Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Inilah harapan terbesar kita. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan kekal bersama Yesus. Pergumulan dunia ini hanya sementara, tetapi sukacita di dalam Dia akan bertahan selamanya. Janji kedatangan Yesus kembali, salah satu janji yang paling sering diulang dalam Alkitab adalah kepastian bahwa Yesus akan datang kembali. Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab masih sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, maka Ia yang akan datang sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangan-Nya, dunia mungkin tampak semakin gelap, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan. Setiap hari membawa kita lebih dekat ke hari kedatangan-Nya. 1 Yohanes 3 ayat 2 mengingatkan kita bahwa saat Yesus datang kembali, kita akan diubah dan menjadi seperti Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam kidonia yang sebenarnya.
Ini adalah janji transformasi yang luar biasa. Yesus sendiri menegaskan janjinya dalam Yohanes 14, 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus tidak melupakan kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita dan akan kembali untuk membawa kita kepadanya. Suatu hari, setiap air mata akan dihapus, setiap penderitaan akan berakhir, dan semua orang akan tunduk di hadapannya sebagai Raja. Kesimpulan hari ini, bersiaplah, Yesus akan datang kembali, dan ketika itu terjadi, segalanya akan berubah. Yang hancur akan dipulihkan, yang lelah akan mendapatkan kelegaan, dan setiap lutut akan bertekuk di hadapannya. Sampai hari itu tiba, marilah kita tetap teguh, menjaga iman kita tetap kuat, dan berpegang pada janji-janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang kekal. Aku percaya bahwa firman-Mu tidak berubah dan bahwa Engkau akan datang kembali seperti yang telah Engkau janjikan. Aku tidak ingin hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhirku. Biarlah hatiku tertuju kepadamu dan jiwaku rindu akan kedatangan-Mu. Aku tidak ingin tertidur secara rohani. Tolong jaga hatiku tetap berapi-api untuk-Mu. Jangan biarkan aku teralihkan oleh hal-hal duniawi hingga melupakan tujuan utamaku. Aku ingin ditemukan setia saat Engkau datang kembali. Biarlah hidupku memuliakan-Mu dan menjadi terang bagi dunia. Tuhan, jagalah aku tetap kuat, tetap berlari dalam perlombaan iman dengan ketekunan, dan hidup dalam pengharapan. Aku menanti dengan penuh sukacita hari kedatangan-Mu, ketika Engkau akan menghapus setiap air mata dan segala penderitaan akan lenyap. Sampai hari itu tiba, biarlah aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika renungan dan doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk berdoa bagi kamu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin.